Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sylvia Sabatini. Saya adalah CPNS dari Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Kali ini saya akan membahas mengenai etika publik. Berikut ini adalah mind map yang saya buat mengenai etika publik. Jadi ada 6 komponen dasar pada etika publik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah fungsi dan dimensi, yang ketiga adalah tuntutan dan kompetensi, yang keempat adalah kode etik ASN, yang kelima adalah konsep dan prinsip, dan yang terakhir adalah perilaku pejabat publik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika publik? Etika publik dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah etika dan yang kedua adalah kode etik. Jika etika direfleksikan sebagai hal yang baik dan buruk atau hal yang benar yang salah yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena hal-hal tersebut mengacu kepada moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Sementara kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandang hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk dan ketentuan tertentu. Nah, peraturan mana saja yang mengatur mengenai kode etik ASN? Ada banyak. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ada 14 nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dalam program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ada 3 definisi dan lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang terakhir adalah modalitas etika, menjembatani antara norma dan tindakan faktual. Sebagai seorang ASN,
Hal yang bisa saya lakukan adalah paham mengenai etika dan juga kode etik pekerjaan saya. Saya juga rutin membagikan praktek baik kepada siswa dan juga mengikuti kegiatan pengembangan diri yang lainnya. Sekian pemaparan materi etika publik dari saya. Terima kasih.